Ada yang tahu nggak? Saya itu tahu. Iya, kamu mulai. Nah, Kelas PKN. Aku duduk di sini sudah semester 2. Banyak hafal pasal-pasalnya, bahkan nilainya pun lumayan. Tapi kalau ditanya, PKN itu berguna nggak sih? Jujur, aku nggak tahu mau jawab apa. PKN itu untuk apa sih? Dunia di luar sana bergerak dengan kecepatan yang tidak pernah diajarkan di kelas manapun. Dan aku masih di sini menghafalkan pasal-pasal itu. Sudah mempunyai niat jahat bekerja sama dengan Google, iya kan? Logikanya kan itu. Dia belum menteri, dia sudah membicarakan dengan Google. Pertanyaannya, apa haknya dia membicarakan itu? Kalau dia belum menteri. Waktu itu jarinya sudah di tombol share. Tapi ada sesuatu yang menghentikan aku. Bukan karena aku orang yang kritis. Tapi ada satu hal yang aku ingat. Kebebasan berpendapat itu hak. Tapi menyebarkan kebohongan itu pelanggaran. Dan disitulah aku sadar. Berpikir kritis itu bukan skill yang umum. Kamu belajar pertama kali dari pertanyaan. Apa ini benar? Siapa yang untung? Itu yang diajarkan PKN. Bukan hafalannya, tapi pertanyaannya. Ibu, kita semua di sini juga antri bareng. Kalau mau, Ibu ada dari belakang. Saya kan cuma lihat aja. Kita di sini juga cuma sebentar, Ibu. Kalau mau antri bareng ke belakang. Udah. Ya udah. Bagas tidak marah, tidak mempermalukan, tidak juga diam. Dia tahu haknya dan dia menyuarakannya dengan cara yang menjaga martabat semua orang. Itu bukan sekedar berani bicara, itu komunikasi. Bukan yang paling keras, tapi yang paling tepat. Dan itu ada di sila kelima, keadilan sosial. Ayo guys, mau pakai konsep apa nih? Mana? Udah nih, kita udah 30 menit, tapi kita nggak ada hasil. Betul guys, mending pakai konsep gua aja. Yang efisien pun juga nggak ribet. Kasihan buat siapa? Target kita aja nggak bakal tercapai kalau kita nggak mikirin dampaknya. Aku mau tanya sesuatu dulu, tujuan kita apa sih? Ya buat ngelesain project ini. Bukan proyek ini tujuan kita, tapi apa yang kita mau dari proyek ini? Kita mau proyek ini berdampak ke orang lain. Nah, kalau itu tujuannya, langkah apa yang lebih dekat ke sana? Bukan konsep siapa yang lebih bagus. Oke, setuju sih. Aku tidak tahu dari mana kalimat itu datang, tapi aku tahu pertanyaan, untuk apa kita melakukan ini? Itu bukan pertanyaan manajemen, itu pertanyaan kewarganegaraan. Musyawarah bukan berarti semua orang diam dan mengangguk. Musyawarah artinya semua orang tahu kemana mereka pergi bersama, dan itu tepat sekali ada di sila keempat. Indonesia Emas 2045 kata orang itu soal ekonomi, teknologi, infrastruktur. Dan ya, itu semua penting, tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan orang yang tahu cara berpikir, jujur, dan adil. PKN itu untuk apa? Supaya kamu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang viral. Supaya kamu punya keberanian berbicara tanpa melukai orang lain. Supaya kamu bisa duduk dengan orang yang berbeda darimu dan tetap nyambung. Dan yang terakhir, ketika kamu jadi pemimpin nanti, kamu tahu pertanyaan mana yang harus dijawab terlebih dahulu. PKN itu fondasi. Bukan karena ada di kurikulum, tapi karena tanpa itu, semua skill yang kamu miliki tidak punya arti. Keterampilan abad ke-21 bukan sesuatu yang baru. Ia sudah ada ditulis puluhan tahun yang lalu oleh orang-orang yang tahu betul Indonesia yang mereka impikan. Namanya Pancasila, UUD, dan pendidikan kewarganegaraan.